Mereka yang pernah menangis adalah mereka yang pernah berjuang. Air mata bukanlah pertanda kelemahan, tetapi air mata adalah bukti kisah hidup seseorang dalam perjuangan. Dan di balik setiap tetes air mata, ada kisah ketegaran yang belum terungkap. Apa kabar para perempuan hebat? Kembali kita bertemu dalam catatan hati perempuan. Sebuah tempat untuk berbagi kisah dan sebuah ruangan untuk menemukan ketegaran dalam setiap perjalanan perempuan. Dan kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang pernah menjadi TKW di luar negeri dan kemudian kisah pernikahannya setelah kembali ke tanah air. Seperti apa kisahnya yang inspiratif? Langsung saja kita undang Mbak Tini. Silakan. Terima kasih. Halo Mbak Tini, apa kabar? Baik, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Gimana kabarnya Mbak Tini, sehat? Alhamdulillah baik, Mbak. Setelah melewati beberapa kejadian yang hampir merenggut nyawa saya, akhirnya saya siap untuk berbagi cerita. Terima kasih. Kami sangat mengapresiasi keberanian dari Mbak Tini. Pasti pemirsa di rumah sudah tidak sabar untuk mendengar kisah Mbak Tini. Jadi Mbak Tini pernah menjadi TKW? Iya. Oke, berapa lama Mbak? Sudah 5 tahun, Mbak. Oke, silakan Mbak boleh berbagi kisahnya. Waktu itu saya baru menikah. Di desa itu kan lapangan pekerjaan terbatas, Mbak. Saya menganggur, suami saya kerja serabutan. Kadang-kadang dapat pemasukan, kadang-kadang juga tidak ada sama sekali. Jadi alasan kamu menjadi seorang TKW itu karena alasan ekonomi? Iya, Mbak. Saya dan suami saya ingin menjadi lebih baik. Apalagi nanti kalau sudah punya anak. Saya tidak mau anak saya merasakan seperti yang dirasakan orang tuanya. Katanya gaji TKW itu lumayan, bisa untuk nabung. Makanya saya tertarik. Bekerja selama 5 tahun mungkin bisa untuk punya modal usaha. Usaha apa Mbak? Rencana saya dan suami ingin mempunyai peternakan sapi, Mbak. Rencananya modal itu dari hasil saya sebagai TKW. Nah, kalau boleh tahu Mbak, pekerjaannya waktu itu sebagai apa ya di sana? Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saya belum terlalu bisa masak makanan khas daerah itu. Kalau saja ada yang salah, makanannya tidak cocok, makanannya terlalu panas, bisa diguyur ke badan saya. Saya sering kelupaan pisahin baju sebelum dicuci, Mbak. Kalau sampai majikan saya tahu, pasti akan marah besar. Saya akan dipukul dengan baju yang masih basah. Saya capek sekali, Mbak. Saya sudah nggak kuat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang. Tapi saya harus semangat demi masa depan yang lebih baik. Mbak diperlakukan kasar seperti itu, kenapa nggak pulang aja? Kan bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Nggak bisa, Mbak. Saya terikat kontrak.
Jadi harus saya selesaikan. Kalau tidak, saya kena denda. Iya sih, tapi kan mungkin kamu bisa ganti pekerjaan, mencari majikan yang lebih baik. Gak segampang itu, Mbak. Prosedurnya sangat ribet. Belum tentu saya dapat majikan baru. Satu-satunya jalan yaitu kabur. Tapi resikonya sangat besar. Bisa kena denda, bahkan bisa masuk penjara. Jadi kamu bertahan dan melalui itu semua? Iya, Mbak. Akhirnya kontrak saya selesai. Saya bisa pulang ke Indonesia. Saya membayangkan bertemu dengan ibu, bertemu dengan suami. Saya senang sekali. Bu, Sarman, rumahnya udah bagus banget sekarang. Sapinya banyak banget. Dikit lagi. Ih, lu ngapain sih ngintip-ngintip? Udah lu diem. Oh, kalah lu. Kalah lagi gua. Lu sih ngintip mulu. Ya sih, lu duit minta sama istri aja kalah ngeluh mulu. Lu. Lihat aja lu, ntar gua balas lu. Lu pada diem dulu. Apa? Ini bini gua telepon lagi. Ya, bini nelpon. Takut aja bini. Wah, berisik lu. Halo sayang. Halo Mas, aku hari ini pulang. Ini udah di jalan. Kamu pulang hari ini? Kok kamu nggak ngasih tahu aku dulu sayang? Kan aku bisa jemput kamu ke bandara. Aku kan sengaja kasih kejutan buat kamu sama ibu. Kamu di mana Mas? Di rumah kan? Enggak sayang, kebetulan aku lagi di kandang sapi sayang, lagi ngeliatin sapi kita. Wah, aku jadi nggak sabar pengen liatin sapi-sapi kita Mas. Ya udah, ini sejam lagi kayaknya aku sampai sih Mas. Aku kangen banget sama kamu sama ibu. Iya sayang. Aku pulang sekarang ke rumah ya. Kamu hati-hati di jalan. Aku mau sambut kedatangan kamu di rumah, ya? Iya Mas, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Apa nih? Udah kalah lu. Ntar dilanjutin. Gua bawa dulu ini. Ntar dilanjutin lagi. Lu udah kalah. Ntar dilanjutin. Ini nih kalau takut gini. Awas lu, balikin nanti lu. Kalah juga lu. Mana ibu mau dibawa? Ibu duduk sini. Ibu, Arman mau bilang, Tini sebentar lagi sampai di rumah. Iya. Tini. Tapi Arman minta sama ibu jangan ngomong macem-macem sama Tini ya. Iya, Arman. Iya. Satu lagi, Bu. Ibu jangan kelihatan sakit begini. Harus lihat sehat sama Tini ya. Coba sekarang ibu senyum. Senyum. Ya, saya Arman ke belakang dulu, Ibu. Iya.
ya Mas. Sama-sama Mbak Mari. Saat saya pulang dari pekerja sebagai TKW, saya terkejut melihat rumah ternyata belum direnovasi. Padahal saya sudah mengirim uang ke suami saya untuk biaya renovasi rumah. Kok rumahnya masih kayak dulu? Kenapa nggak direnovasi? Padahal kan aku udah kirim uang buat biaya renovasi rumah. Ibu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu! Ini? Ibu, Tini kangen sama ibu. Sini. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu? Sehat, sehat juga Bu. Alhamdulillah. Bu, kok muka ibu kelihatan pucat? Kok badan ibu juga lebih kurus? Ibu sakit? Enggak apa-apa Ibu, Nak. Ibu cuma kurang tidur aja. Kamu nggak usah khawatir. Terus terang, saya senang sekali. Akhirnya bisa ketemu ibu lagi. 5 tahun berpisah, rasa kangen itu langsung terobati. Tapi jujur, saya sedih banget begitu tahu ibu sedang sakit. Ya Mbak, saya paham. Anak mana yang gak sedih kalau melihat ibunya sakit? Yang bikin saya makin sedih, Mbak. Ibu seperti menyimpan beban. Meskipun ibu nggak bilang apa-apa, saya bisa lihat dari raut wajah ibu. Bu, ini masakan Tini. Ibu, ini makanannya. Mas, kasih ya udah ngerawat ibu selama aku pergi. Sama-sama. Ya, kamu juga nggak perlu ngomong begitulah. Kan ibu kan sudah aku anggap ibuku sendiri. Sebaliknya, ibu juga udah nganggap aku sebagai anaknya sendiri kan? Sama seperti kamu. Nah, Ibu makan di kamar ya. Kamu kan mau kangen-kangenan. Ah, ibu. Ibu bisa aja ya. Sayang, kamu mendingan istirahat aja dari kamar. Pasti capek kan? Enggak mas, capek aku udah hilang ngeliat kamu sama ibu. Kamu bisa aja ya. Sudah, sekarang kita duduk dulu. Ibu seperti menyembunyikan sesuatu, Mbak. Tapi sepertinya ibu nggak berani ngomong. Kayak dipendam sendiri gitu. Aku salut deh sama kamu mas. Kamu mau ngerawat dan perhatian sama ibu mertua. Jarang-jarang loh ada orang yang mau perhatian sama ibu mertua sendiri. Sayang, kamu masih ingat gak? Waktu kamu mau berangkat ke luar negeri, aku ngomong apa? Aku akan merawat ibu dan menyayangi ibu sama seperti aku menyayangi kamu. Kasih ya mas. Maaf mas, aku mau nanya sesuatu. Rumah kita kenapa belum direnovasi mas? Sadar
tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Bagaimana caramu untuk hancurkan aku? Begini sayang, barusan kamu dengarkan ibu. Jadi uang yang kamu kasih ke aku setiap bulan untuk renovasi rumah, itu aku pakai untuk berobat ibu. Loh, kamu gak bilang, Mas? Ya, bukan maksud aku nggak mau bilang sama kamu. Aku takut nanti kamu jadi pikiran, kerjaan kamu nggak tenang, nggak lancar. Gitu maksud aku. Jadi, ya, maafin aku ya sayang ya. Harus pergi jauh darimu. Ya udah nggak apa-apa Mas, kalau emang uangnya dipakai buat ibu berobat. Kasih ya Mas sudah bawa ibu berobat. Sama-sama sayang. Maafin aku ya sayang ya. Aku tidak bisa jaga kepercayaan kamu. Enggak kok Mas, nggak apa-apa. Kasih ya Mas. Sama-sama sayang. Memangnya apa yang ditakutkan oleh ibunya Mbak? Awalnya saya nggak tahu apa yang ditakutkan ibu. Tapi lama-lama Mbak, saya kok curiga. Seperti ada yang disembunyikan ibu soal suami saya. Suami? Bu. Bu. Kenapa nggak cerita sih kalau selama ini ibu sakit? Pantes aja kan muka ibu pucat, badan ibu juga tambah kurus. Tin, ibu nggak mau kamu kepikiran. Lagian ini cuma sakit karena sudah tua. Ya tetep aja Bu, kalau namanya sakit tetap harus dibawa berobat. Sayang, aku juga sering loh ngajakin ibu ke rumah sakit. Tapi ibu selalu nolak. Alasannya takut disuntik, takut diinfus. Pokoknya banyak deh alasannya Bu. Ya kan Bu? Ya kan Bu? Tuh kan, ibu kenapa nggak mau berobat sih Bu? Mas Arman kan udah baik ngajak ibu berobat supaya ibu sembuh. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Kamu ke warung ya, beli obat warung. Nanti ibu sembuh kok. Kamu jangan khawatir, ya nak? Ya, tapi kan Bu gimana? Mau sembuh sayang, lihat dikasih makan aja belum makan. Ya kan Bu? Nah sekarang Bu makan, habisin, nanti baru minum obat ya. Tapi apa kamu pernah konfirmasi hal ini kepada suami? Saya nggak mau asal nuduh, Mbak. Takut menyinggung perasaan suami saya. Apalagi saat itu saya baru saja pulang dan masih dalam suasana rindu. Nah ini ada gamis buat ibu. Wah, bagus kan Bu? Tin, ibu jadi ngerepotin kamu. Kamu udah pulang aja, ibu udah seneng. Ini malahan ibu dibeliin gamis bagus ini untuk pengajian. Harusnya kan kepulangan saya bikin ibu bahagia. Tapi itu dia, kok kebahagiaan ibu seperti dipaksakan. Wah, lagi bagi-bagi nih kayaknya. Buat aku mana sayang? Ini Mas, ada sepatu sama jam tangan buat kamu. Nah,
masih keren ya. Aku lihat ya. Wow. Wow, keren sekali ini. Aku suka. Wow. Wah, canggih semua ini Tin. Tin, Ibu masuk ke dalam dulu ya. Iya, Bu. Aku harus minta sebelum dia habisin buat berobat ibunya. Oh ya sayang, tadi aku ditelepon sama pemilik kandang sapi. Nah katanya pegawai yang ngurusin sapi kita itu harus dibayar sekarang. Harus kita yang bayar, Mas. Bukannya sapi kita udah lebih dari 3 tahun. Harusnya kan bayar pegawai dari hasil sapi. Iya, cuman hasil dari anak sapi itu ya memang dibagi 2. Tapi kan pengurusnya tetap harus dibayar dong. Beneran gitu sistemnya, Mas? Iya gitu, tapi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa sih. Maklum lah, aku kan nggak kerja, nggak ada penghasilan, jadi kan kayak dicurigai begitu. Jangan gitu dong, Mas. Aku kan nanya karena aku nggak tahu. Emang kandang sapi kita di mana sih, Mas? Paling juga dia nggak bakal ngecek. Haji Jayus. Oh iya, Haji Jayus. Haji Jayus, kamu tahu kan yang di kampung sebelah? Ya udah, Mas butuh berapa buat bayar pegawainya? Nggak banyak sayang, cuma 1 juta. Ya udah, Mas, kali ini aku pinjemin. Tapi Mas juga berusaha buat nego dong ya. Ya, nanti Mas coba omongin ya. Ini, Mas. Ya. Makasih ya sayang ya. Sekarang aku mau bayar. Ini dulu pegawainya ya. Iya, Mas. Hati-hati ya. Ya. Kenapa ya? Kepala koko pusing. Tin. Ibu kenapa jatuh, Bu? Ibu. Bu kenapa, Bu? Kepala Ibu kok pusing, Nak? Kita ke dokter sekarang ya, Bu. Enggak usah. Bu, kali ini dengerin Tini ya, Bu. Muka Ibu udah pucat, Bu. Jangan, Nak. Enggak, Bu, kita harus ke dokter. Ya, Bu. Dari keterangan dokter, penyakit ibu saya disebabkan karena banyak pikiran. Ya mungkin ibu memikirkan kamu ketika menjadi TKW. Secara 5 tahun kan waktu yang cukup lama ya untuk berpisah. Saat itu saya juga mikir begitu, Mbak. Tapi lama-lama saya merasa ada sesuatu yang ditutupi. Saya benar-benar kecewa. Ternyata suami saya berbohong. Uang yang saya kirim buat renovasi rumah, dia pakai untuk judi dan mabuk-mabukan. Bu, Ibu janji ya dengerin apa kata dokter. Gak usah banyak pikiran dulu sekarang, Bu. Emangnya Ibu itu mikirin apa sih? Uang. Aku kan selalu kirimin Ibu uang tiap bulan. Dan lagian menantu Ibu, Mas Arman kan sayang banget sama Ibu. Tin,
Iya, Bu. Dewi Fortuna lagi sama seorang Arman. Ibu jangan ngomong macam-macam sama Tini ya. Dengar itu. Nggak apa-apa. Ibu cuma mau bilang makasih ya. Ibu udah diantarin ke dokter. Iya, Bu, sama-sama. Makanya Ibu harus dengerin apa kata dokter biar cepet sembuh. Ini Tini. Bu, maaf, Ibu tunggu di sini sebentar ya. Jangan, nggak usah. Nggak usah, kita langsung pulang aja, Tin. Sebentar ya, Bu, sebentar aja. Ada Tini. Mau kemana, Tin? Tadi saya lihat ada Mas Arman di sini. Ah, salah lihat kali. Dari tadi kita sini berdua aja kok ya? Iya. Lagian si Arman itu anaknya alim. Paling dia lagi main tempat Pak RT ya? Lagi ngaji. Lagi ngaji kayaknya. Mungkin mau gabung sama kita mah. Makanya. Ya udah deh, makasih ya. Ya. Tin, udah yuk langsung pulang aja. Ya. Ayo, ya udah ya, Bu. Tapi apakah Mbak berusaha untuk cari tahu lebih dalam lagi? Saya cari tahu sendiri, Mbak. Terutama soal peternakan sapi. Karena pas suami minta uang buat bayar pegawai, saat itulah saya sebenarnya sudah merasa aneh. Lalu apa yang Mbak lakukan? Saya mendatangi tempat peternakan yang dibilang suami saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Tini, kapan pulang? Kemarin, Pak. Pak Haji gimana kabarnya? Sama, sehat. Apa ini kemari? Mau lihat sapi-sapi saya, Pak. Sapi. Emang ada nitipin sapi di sini? Loh, kata suami saya, Mas Arman, sapi yang dia punya dititip semua di sini, Pak. Nggak ada yang boleh nitipin di sini. Sapi semua itu di sini milik saya. Ya udah, kalau begitu saya mau ada janji sama orang, ya. Assalamualaikum. Mau kemana, Mas? Saya? Oh, mau tahu aku mau kemana? Lihat, aku udah rapi begini ya pasti mau kemana lagi? Mau nengokin sapi-sapi kita, sayang. Udahlah, Mas. Gak usah bohongin aku lagi, Mas. Bohongin? Siapa yang bohongin kamu? Asal kamu tahu ya, Mas. Aku barusan dari kandang sapi Haji Jayus, Mas. Gak ada tuh satupun sapi yang kamu titipin di sana, Mas. Ternyata tega ya selama ini kamu bohongin aku, Mas. Uang yang kamu minta semalam 1 juta yang katanya buat bayar pegawai ternak sapi. Mana, Mas? Tiap bulan aku ngirimin kamu uang buat beli sapi. Gak ada tuh satupun. Mana, Mas, uangnya, Mas? Mas, jawab! Aku pakai berobat untuk ibu kamu. Apa? Berobat kamu bilang? Kemarin kamu bilang berobat ibu pakai uang renovasi rumah. Sekarang kamu bilang dari uang ternak sapi. Bener yang mana, Mas? Oh, atau jangan-jangan selama ini omongan kamu
itu bohong semuanya ke aku. Iya. Mas, jawab. Jawab, Mas. Aku Arman! Selama ini, ibu hanya diam melihat perbuatan licik kamu. Tapi kali ini, ibu tidak bisa diam melihat anak ibu. Ini kamu tampar. bahagia walau tanpa kamu. Ibu dan suami ibu tidak pernah berbuat kasar sama anak. Berani-beraninya kamu menampar anak ibu. Jadi gitu ibu sekarang? Ya, ibu udah aku urusin, terus ibu nyalain aku. Ibu nggak tahu terima kasih sama aku. Mas Arman, Apa? tolong jaga ya kata-kata kamu, Mas. Justru aku ngomong begini biar kamu tahu kelakuan ibu kamu. Dengerin itu. Aku menangis sendiri di sini. Mengingat Sabar ya. Ibu kenapa nggak bilang kalau selama ini nggak diurusin sama Mas Arman? Harusnya bilang sama Tini, Bu. Maaf. Ibu tidak mau kamu sedih dan kepikiran. Saya shock, Mbak. 5 tahun saya kirim gaji. Ternyata habis buat hal-hal seperti itu. Mas! Mas, kamu ngapain ngambil perhiasan aku, Mas? Kamu diam, jangan macam-macam ya. Mas, balikin, Mas. Enggak. Mas, Tini. Mas, balikin, Mas. Kalau kamu masih mau hidup ibu kamu, mending kamu jangan macam-macam, ya. Sekarang kamu tidur. Diam, duduk yang manis ya. Jadi suami Mbak berani mencuri perhiasan Mbak secara terang-terangan. Iya, Mbak. Dan yang lebih menyakitkan, saya nggak bisa apa-apa. Karena suami saya mengancam ingin menyakiti ibu saya. Mbak, pada saat itu apa Mbak nggak terpikir untuk melapor kepada polisi? Kan tindakan yang suami Mbak lakukan itu udah tergolong perbuatan kriminal, Mbak. Saya takut, Mbak. Saya khawatir suami saya nekat. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama ibu saya. Habis semua barang dijual sama Mas Arman untuk mabuk dan main judi bola. Mas Arman, mau dibawa kemana, Mas? Mau aku jual emang kenapa? Jual? Iya. Enggak, Mas.
Mas, ini barang-barang dibeli pakai gaji aku waktu jadi TKW, Mas. Oh, jadi kamu mau ungkit-ungkitan? Mentang-mentang kamu yang cari duit. Tenang aja, tidak ntar aku gantiin. Enggak, Mas. Enggak, kenapa? Udah minggir-minggir. Minggir. Ini. Arman, keterlaluan kamu. Entahlah, keterlaluan. Mending ibu urus anaknya biar jadi bini yang bener. Mas Arman jangan dijual, Mas. Pengorbanan saya bekerja di negeri orang menjadi sia-sia. Mbak sabar ya Mbak, sabar. Saya bisa turut merasakan kekecewaan yang Mbak rasakan. Lalu setelah mengetahui perilaku suami seperti itu Mbak, apa yang kamu lakukan? Saya berusaha untuk sabar karena masalah saya dengan suami nggak mau jadi menambah beban pikiran ibu. Ya saya paham. Pelik sekali ya Mbak. Serba salah jadinya. Setelah Mas Arman menjual semua barang, dia nggak pulang, Mbak. Tapi saya sebagai istri, saya masih mencemaskan dia. Mas, dari mana Mas nggak pulang-pulang? Bukan urusan kamu, Tini. Minggir. Aku mau masuk. Aku kan istri kamu, aku berhak tahu kamu kemana aja, Mas. Kamu dikasih tahu juga percuma. Aku bilang kerja juga kamu gak percaya kan? Mbak Tini, kamu sabar banget ya. Walau kamu dijahatin oleh suami, kamu masih tetap bertahan. Sebenarnya saat itu saya sudah hampir menyerah, Mbak. Tapi nggak tahu kenapa saya masih tetap mempertahankan rumah tangga. Mungkin saat itu saya berpikir kalau suami saya bisa berubah. Dan apakah beneran Mbak dia berubah? Tin, maafin aku dong, beneran Tin, maafin aku ya Tin ya. Maafin aku kemarin udah hilaf sama kamu, terus aku udah ngabisin duit kamu. Aku tuh cuma pengen kamu berubah, Mas. Aku janji aku akan berubah. Oh iya, ada teman yang nawarin kerjaan sama aku, tapi masuknya harus bayar, Tin. Berapa, Mas? 2 juta. Aku janji sama kamu, Tin, kalau aku kerja, aku akan kerja yang benar, terus aku bisa dapat penghasilan dan buat rumah tangga kita, Tin. Ya udah, aku masih ada juga uang segitu. Bentar ya, Mas. Ini, Mas. Tapi kamu langsung bayarin ya biar secepatnya bisa masuk kerja. Iya, Tin. Aku akan langsung bayar, terus biar aku bisa langsung punya penghasilan buat kita ya, sayang ya. Ya, makasih sayang ya. Aku jalan dulu. Tin. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu, badan Ibu panas, Bu. Bu, kita ke dokter sekarang ya. Tin, tadi ibu dengar Arman minta duit ke kamu ya. Udah, Ibu nggak usah pikirin. Yang penting sekarang Ibu sembuh. Ya, kita ke dokter sekarang ya, Bu. Nah, sayang, kamu duluan duduk situ. Ya, Mas. Bang, Ya. baksonya biasa 2 ya. Siap. Sayang, aku punya sesuatu buat kamu. Apa itu, Mas? Pasti kamu suka deh. Tunggu ya. Apa itu, Mas? Wah, ya ampun, Mas. Aku pakai ya. Oh, tenang. Aku yang pakai. Iya. Pokoknya
Buat kamu sayang, apapun pasti akan aku belikan. Tuh, udah. Makasih banyak ya Mas, aku suka banget. Bagus kalungnya. Tapi kamu kapan nikahin akunya Mas? Kamu kan udah janji, bulan ini kamu mau nikahin aku. Iya sayang, tapi kalau bulan ini kayaknya aku belum siap. Belum siap, kenapa? Kamu kan single, terus nggak ada tanggungan, terus kamu udah mapan. Iya sayang, pokoknya nanti kalau aku udah siap, aku pasti nikahin kamu. Ya sayang ya? Kamu harus secepatnya nikahin aku. Kalau enggak, aku dijodohin sama orang lain sama bapak, Mas. Aduh, jangan gitu dong sayang. Jangan ya. Bulan ini ya kita nikah ya Mas ya. Dia yang aku cari. Lumayan buat digadain. Mas, kamu ngapain bawa sertifikat rumah, Mas? Balikin, Mas. Aku pinjam dulu kan aku. Mas, kamu jangan kurang ajar ya, Mas. Balikin nggak? Mas. Dini, lepasin Dini. Mas tolong, Mas. Minggir, masih Mas, Kalau ini orang bulu. Mas balikin, Mas. Mas. Lepasin. Dengar. Mas. Ini aku pinjam dulu sebentar, nanti aku balikin. Mas tolong, ini harta terakhir Ibu, Mas. Iya, aku pinjam sebentar. Mas tolong jangan, Mas. Minggir. Mas Arman, balikin. Udah minggir. Mas, Ya, aku gak mau lepas. Minggir, Mas, Tini. balikin, Mas. Mas Arman, balikin, Mas. Dini lepasin. Mas Arman. Dini lepasin. Mas, balikin. Mas, aku mau. Kamu dibilang nggak dengar ya? Mas Arman. Hei! Oh! Aku menangis sendiri di sini. Lepasin. Mas, Sini lepasin Tini. Lepasin. Tini. Ah. Diriku harus pergi jauh darimu. Mas Arman! Mas! Setelah mengambil sertifikat rumah, suami saya menghilang. Menghilang? Memangnya dia pergi kemana, Mbak? Awalnya saya nggak tahu dia ada di mana. Tapi pada akhirnya saya tahu dia ada di kampung lain. Tanpa banyak mikir, saya langsung ke sana. Skak. Di mana Mas Arman? Kalian jangan coba-coba nutupin ya. Jawab nggak? Kalau kalian nggak mau jawab, saya bakal lapor kalian ke polisi. Emangnya saya nggak tahu kalian suka mabok-mabokan di sini, suka manjudi di sini? Jangan. Si Arman sekarang dia ada di kampung sebelah. Iya, kampung sebelah. Kampung sebelah? Iya. Ngapain? Dia mau nikah sama perempuan sana. Wahai Arman, saya nikahkan engkau dengan anak saya Putri Wardani dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Pernikahan ini nggak sah.
kaget aku bisa ada di sini, Mas. Tega kamu, Mas. Tega kamu khianatin aku. Sayang, aku nggak kenal siapa dia. Tenang Bapak mertua, Pak perlu tenang ya. Kamu siapa sih? Kamu pulang deh. Aku nggak kenal siapa kamu. Pergi sana, pergi. Tega kamu! Hei, beraninya kamu tampar suami saya? Ajak kamu! Udah. Tenang. Pulang kamu sana, pergi sana. Aku gak nyangka kamu kayak gini, Mas. Apa yang nggak nyangka? Aku nggak kenal siapa kamu. Abang, tolong siapa aja. Usir, bawa dia keluar. Lepasin! Mbak, saya gak kenal ya kamu siapa. Tapi kita sama-sama perempuan kan, Mbak? Masa kamu mau sama suami orang? Mengingat semua yang telah terjadi saat kamu yang ada di posisi saya. Udah. Bang, bawa dia keluar langsung. Pergi jauh darimu, ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjutin pernikahannya, yuk. Saya percaya kalau perempuan tadi adalah istri sah kamu. Sudah, jangan banyak bicara kamu. Pernikahan dibatalkan. Kasih sayang saya sama suami dibalas dengan pengkhianatan. Saya sakit, Mbak. Mbak, Tati Hati saya hancur. Ini Mbak Tini. Mbak Tini yang sabar, Mbak. Sabar, Mbak. Saya bisa merasakan rasa sakit kamu, Mbak. Perempuan mana yang gak sakit kau tahu suaminya menikah lagi? Ya Allah ya Tuhan, kuatkanlah hamba dalam menghadapi cobaan hidup ini ya Allah. Tunjukkanlah hamba mana yang baik menurut-Mu dan mana yang tidak baik menurut-Mu ya Allah. Sini. Kamu pikir aku bakal diem aja setelah apa yang kamu lakukan di pernikahan aku? Hah? Ikut aku. Sini. Bangun. Mas, tolong! Sini. Kamu sudah ganggu aku. Kamu sudah bikin kacau acaraku. Sini. Mas, sakit Mas! Ikut aku. Mas, lepas Mas! Ini lagi ikut campur. Hah? Kurang ajar kalian ya. Apa-apaan ini? Lepas. Diam. Saya teman-teman kamu ya. Tapi kalau kamu memperlakukan perempuan yang saya nggak terima. Sampai sekarang gak ketahuan mantan suami saya ada di mana. Dia jadi buronan polisi, Mbak. Kisah ini miris sekali, Mbak. Terima kasih sudah berbagi. Jadi di saat seorang istri banting tulang di luar sana, suaminya malah menghabiskan seenaknya saja. Semoga ini menjadi pelajaran bagi perempuan dimanapun, agar mereka bisa berhati-hati dan agar ini tidak kejadian lagi. Amin. Tanpa ada yang tahu, sengaja saya simpan sebagian uang di deposito. Sebagian saya pakai untuk menebus sertifikat. Dan sisanya saya belikan sapi. Jadi kesampaian juga jadi peternak sapi? Alhamdulillah, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Tini.
sudah hadir di sini dan mau berbagi kisahnya. Sama-sama, Mbak. Biarlah ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para wanita yang bekerja jauh dari keluarga. Kepercayaan itu penting, tetapi harus ada kontrol, apalagi jika menyangkut keuangan. Jangan sampai hasil kerja keras disia-siakan oleh orang yang seharusnya bisa diandalkan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, akhirnya impianku terwujud. Meski pernikahanku kandas, tapi mimpi untuk menjadi peternak sapi tetap bisa aku wujudkan. Mungkin ini cara Allah menunjukkan kalau kebahagiaan itu bisa datang dari jalan yang tidak kita duga.